من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما غواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima uglika wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ahrizna min zulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukaramin, para asatid yang saya hormati, wabil khusus Ketua Pengajian Bapak RT Asmawi beserta staf-stafnya, Bapak Subagio, Bapak Mansur. Yang saya hormati Bapak Samsul Rijal, Bapak Sahadi, Bapak Jawadi, dan juga para orang tua saya yang lainnya yang saya tidak sebutkan nama namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Teristimewa Sahibul Bait Bapak Ustadz Asmat beserta anak mantunya Bapak Adin yang pada hari ini, pada malam hari ini rumahnya kita jadikan tempat berkumpul dalam rangka mencari ilmu. Mudah-mudahan rumahnya tambah berkah, keluarganya menjadi sakinah, mawaddah warahmah, dan juga dikabulkan semua hajat dan keinginannya. Jamaah Majelis Taklim Albaniyah rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka rutinitas kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Amin. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang saya hormati, sebelum kita ngaji kita bacakan Fatihah dulu khusus buat almarhum jamaah kita, orang tua kita, Bapak almarhum Bapak Naim bin Haji Pendek yang kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita saksikan beliau orang baik, jamaahnya rajin, suka nyapu masjid pagi dan sore. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal baik buat beliau dan keluarganya, mudah-mudahan diberi kesabaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita sudah nyampe di bulan Sya'ban. Ya, sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Ya, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan. Ya, karena memang nggak tahu. Ya, semalam juga saya dapat kabar teman saya, teman mondok, sehat. Tahu-tahu jam 2 nyesek langsung meninggal. Ya. Ini kan umur, nggak ada yang tahu, sehat, ya, seger, cuman nyesek, tahu-tahu meninggal. Ya, itu cepat. Makanya kita mohon kepada Allah supaya bisa dipertemukan dengan Ramadan, ya kan? Karena Ramadan adalah sesuatu yang sangat istimewa buat umat Islam, ya kan? Kalau nggak ada Ramadan sulit rasanya kita untuk menebus dosa, ya, karena di Ramadan dosa ya mudah untuk ditebus. Allah mudah untuk mengampuni di bulan Ramadan. Ibadah juga gampang di bulan Ramadan, ya kan? Maka di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan oleh Nabi untuk latihan,
Ya, bulan Rajab adalah bulan nanem, Sa'ban nyiram, Ramadan panen. Ya, nah, jadi sudah ditanam, disiram, dipupuk, dan nanti Ramadan. Artinya apa? Sa'ban itu kita latihan dulu. Yang belum biasa puasa, puasalah. Kodok, terutama kodok. Bang. Kalau masih ada kodoan, bayar kodok dulu. Ya berapa? Kenapa? Karena utang puasa tidak bisa nanti kita di bulan Ramadan untuk puasa. Jadi Allah tidak akan menerima puasa tahun ini, Ramadan tahun ini kalau masih punya utang. Ya kayak kita ngeredit motor, kalau belum lunas nggak boleh ngambil lagi. Ini kan kudu lunasin dulu utang-utangnya. Jangan masih ada beberapa hari, ya ayo dah paksain. Ya paksain. Itu. Jadi kita disuruh latihan di bulan Sya'ban. Ya Sya'ban itu artinya kan cabang. Ya cabang. Jadi di bulan ini banyak cabang-cabang kebaikan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah sesungguhnya beliau berkata, qala alaihi salatu wassalam, ya Nabi bersabda, atani Jibril lailatul nisfi min Sya'ban. Ya kata Nabi, sesungguhnya aku didatangi oleh malaikat Jibril pada malam nisfu Sya'ban. Berarti nisfu itu artinya setengah bulan Sya'ban. Ya berarti tanggal ya 15 kalau bulannya 30 hari. Ya. Nah, jadi 30 hari diambil setengahnya berarti 15. Ya, kalau seandainya puasanya tanggal 2 April ya kemungkinan tanggal nisfu Sya'bannya ya tanggal 17 ya. Tanggal 17 malam Jumat. Nah, gitu ya. Jadi kita nisfu malam Jumat. Kita sepakatin aja nih. Malam Jumat. Jadi kata Nabi, malaikat Jibril datang pada malam nisfu Sya'ban. Ya, berkata, "Ya Muhammad, hadza lailatu tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah." Wahai Muhammad, ya, malam ini Allah membukakan pintu langit dan juga membuka pintu rahmah. Jadi malam nisfu Sya'ban pintu langit dibuka itu artinya Allah memberikan ampunan dan juga memberikan rahmat, pertolong pakum wasolli. Maka kalau itu jangan tidur, bangun, kata malaikat Jibril, dan salat. Warfa ra'saka yadaka ila sama, angkat kedua tanganmu. Artinya apa? Banyak doa. Banyak doa. Jadi di malam nisfu Sya'ban ya Nabi disuruh bangun, disuruh sholat, terus disuruh banyak doa kepada Allah. Kenapa? Karena malam ini malam nisfu Sya'ban. Allah bukakan pintu langit dan juga pintu rahmatnya. Lalu fakultu ya Jibril, maka Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, mahadzal lailah, emang malam apa ini? Ya kan? Faqala hadi lailatu yuftahu fiha salasami'ati babin minar rahmah. Kata malaikat Jibril, malam ini malam nisfu Sya'ban di mana Allah membuka 300 pintu rahmatnya. Nah, jadi Allah membukakan pintu rahmatnya sebanyak 300. Ya. Fayaghfirullahu ta'ala li jami'i, dan Allah mengampunkan semua dosa manusia yang pada saat itu bangun, sholat, dan memohon ampunan. Jadi barang siapa yang meminta ampunan kepada Allah pada malam itu diampunin dosanya. Ya. Man la yusrik billah syai'an, kecuali ya ada yang enggak diampunin ini. Meskipun dia nangis, ya meskipun dia sholat berkali,
Ya, tapi dosanya nggak diampunin. Siapa? Yang pertama orang yang syirik, melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Nah, ini nggak diampunin nih dosanya nih. Ya, karena syirik satu perbuatan dosa besar yang tidak akan Allah ampunin. Makanya jangan menduakan Allah, ya kan? Ya, termasuk syirik kecil nih, kita banyak nih pakai cincin, ada cincin, bang madong, pakai apa tendanya biar laku, ya kan? Pakai digantungin air, dia pakai plastik ya. Oh ya. Ya. Illa man kana sahiran, juga orang yang sihir, ya melakukan sihir. Ya, sihir masih ada apa sekarang ya? Masih ada, pengetahuan doang ya. Sihir, teluh, pelet, santet, nah, itu nggak diampunin tuh, ya kan? Au kahinan, atau dukun, percaya sama dukun juga nggak boleh kan? 40 tahun ibadah kita nggak diterima sama Allah kalau kita percaya sama dukun. Makanya jangan percaya sama dukun, ya kan? Wah, anak ibu ini kena pelet, harus membawa ayam hitam sama ayam putih. Mau diapain? Ya kan? Biar santetnya pindah ke ayam, ya kan? Jadi kita datang saja ke dukun, ya bedanya dukun dengan orang pintar beda tipis. Ya. Berarti selain dukun berarti nggak pintar dong, ya kan? Dukun itu orang pintar katanya, ya selain dukun berarti nggak pintar. Ya, memang ada orang soleh, orang mukmin juga ada kelebihannya, namanya maunah. Ya, maunah. Ya, maunah itu bisa kelebihan, bisa mengetahui hal-hal yang gaib, ya kan? Tapi bukan melalui bantuan jin atau setan. Ya, itu langsung dari Allah diberi kelebihan. Ada orang mukmin, ya. Nah, kalau dukun itu jelas kerjasamanya dengan jin atau setan. Meskipun yang dibaca ayat Quran, ya kan? Kalau kerjasamanya dengan jin, tetap itu namanya dukun, nggak boleh. Ya. Au musahinan, au tukang gosip, fitnah. Nah, ini juga pada malam nisfu Sa'ban, meskipun dia minta ampun, Allah tidak akan ampuni. Nah, makanya kita jangan suka banyak ngegosip, tukang fitnah, menyebar fitnah. Karena jelas dalam Al-Quran, ya, fitnah itu lebih kejam daripada mendingan dibunuh aja. Yang bunuh juga dosa besar. Mudminin khamrin, mudminun khamrin, atau orang yang suka minum khamar, orang mabok, nah, itu tidak diampuni dosanya. Ya, lagi-lagi hati-hati, ya. Jaga anak-anak kita, anak-anak muda kita, generasi kita, karena mabok itu dosa besar. Kalau udah mabok, dosa yang lain akan merembet, ya kan? Kalau udah mabok kan hilang akal, bisa dia nyolong, bisa dia begal, bisa dia memperkosa. Kenapa? Karena akalnya miring, ya kan? Ini hati. Makanya orang yang suka mabok pada malam nisfu Sa'ban, meskipun dia minta ampun, ya, dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Ya. Au musirran ala zina, atau orang yang sering melakukan zina. Nah, pada nisfu Sa'ban, pada malam nisfu Sa'ban nggak diampunin tuh sama Allah. Zina, ya. Zina itu banyak. Ya, ada zina mata, ada zina telinga, zina hidung, zina mulut, zina tangan.
Yang dimaksud sini zina adalah zina, ya, zina persetubuhan yang bukan suami istri, ya. Maka orang yang sering zina, ya berarti kalau yang sering zina namanya apa? Pelacur, ya. PSK. Kalau yang laki-laki namanya apa? Hidung belang. Coba ada nggak hidung yang belang? Nggak ada. Iya. Ya itu. Jadi orang yang zina ini ya tidak diampuni dosanya. Makanya hati-hati. Ya kan, na'udzubillah, jangan sampai dah keturunan kita, keluarga kita yang melakukan seperti perbuatan ini. Ya kan? Karena dosanya besar, ya kan? Au akilar riba, atau orang yang sering makan riba. Lagi-lagi kemarin juga udah kan 10 golongan orang yang sholatnya tidak diterima. Di antaranya yang minum khamar, ya itu sholatnya nggak bakal diterima, ya kan? Terus yang makan riba, orang yang makan riba sholatnya kagak diterima. Ini juga sama, orang yang sering makan riba pada malam nisfu Sa'ban dosanya nggak diampunin sama Allah. Makanya hati-hati riba. Ya, hati-hati dengan riba. Kita kasih makan anak kita, masuk ke dalamnya daging dan darah, menjadi daging dan darah, bahaya. Ya. Aw aqal walidain. Siapa lagi orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah? Orang yang menyakitkan kedua orang tuanya, ya. Yang menyakitkan, yang mentelantarkan orang tuanya. Nah, sudah kita bahas kemarin bahwa orang tua itu luar biasa. Jadi jangan kita banyak nuntut kepada orang tua. Harta orang tua nggak usah diributin, ya, jangan, nggak usah diributin. Apalagi orang tuanya masih hidup, nggak usah. Itu hak orang tua, mau dikasih ke anaknya kek, mau enggak kek. Kita mah berterima kasih sudah dilahirin, udah dibesarin, udah disusuin, udah disekolahin. Itu aja udah luar. Kita bayar, kita coba bayar ASI ibu kita berapa duit? Ya, kita sudah bayar biaya sekolah kita berapa duit? Ini mah udah disusuin, udah dibesarin, udah dijaga, dirawat, disekolahin, masih nuntut minta harta, ya kan? Ini makanya kata dalam hadis, tidak dimaafkan orang yang menyakiti orang tuanya walaupun dia berdoa pada malam nisfu Sa'ban. Makanya yang sekarang orang tuanya masih ada, sebelum nisfu Sa'ban nih, besok datengin, minta maaf, minta red. Sejahat apapun orang tua kita, ya kan, sejahat apapun orang tua kita, tetap ya kita harus berterima kasih, ya. Nah, itu. Kalau masalah harta kan masing-masing, ya, masing-masing. Kita udah bisa kerja, ya sudah cari duit, dewek, nggak usah ngungkit harta orang tua, ya kan? Tapi nggak adil pembagiannya, abangnya gedean, ya sudahlah, kan yang ngambil abangnya, ya kan, bukan orang lain, biarin saja. Tapi nggak adil, daripada berantem, ya kan, main bunuh-bunuhan ada nggak? Itu yang ngambil hartanya siapa? Abangnya. Gimana kalau yang ngambil orang lain? Jangan-jangan diambil orang, diem baik kali mah. Ya kan? Kan aneh, diambil sama orang lain, diem, ngalah. Udah, saya mau mengalah aja masalah harta. Harta nggak dibawa mati. Tapi ketika diambil sama abangnya, sewotnya luar sampai ke pengadilan. Aneh kan kalau begitu? Ya, jadi kalau yang ngambil abang yang misalnya dapat jatahnya banyak kan, ya sudahlah, yang ngambil abang saya. Ya kan? Atau adiknya banyak kan, biar sajalah.
ya kan? Daripada harus berantem, apalagi kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, tambah lagi beban orang tua. Makanya ada istilah ngumpulin harta, ya, itu akhirnya menjadi rebutan anak cucu, ya kan? Ya. Jadi harta yang kita kumpulin nih nanti akan jadi rebutan, ya, anak cucu kita. Kalau dia benar pembagiannya, kita aman. Tapi kalau tidak benar, akan menjadi perang. Nah, itu ya. Tuh, makanya harta yang terbaik adalah harta yang sampai ke akhirat. Apa? Harta yang kita sedekahkan. Jadi harta yang kita sedekahin itulah yang akan menyelamati kita, yang sampai akhirat. Kalau yang lain nggak nyampe, mobil nggak nyampe, baju, HP semua tidak nyampe, ya kan? Apalagi tadi tabungan, ya kagak nggak nyampe. Jadi berbuat baiklah kita kepada orang tua yang masih hidup. Ayo kita sering-sering minta maaf. Nah, temuin orang tua kita. Kalau kamar kita ada AC, orang tua kita pasangin juga. Jangan orang tua kita nggak pakai AC, kita AC. Anak kita AC. Dan orang tua kita kagak. Gimana yo? Dosa nggak? Iya dong. Orang tua kita pakai itu. Ya kan? Kadang-kadang kan kita kan aneh. Anaknya mobil punya, motor lah, emak kondangan naik ojek. Saking sibuknya, padahal anaknya mobil punya, motor punya, anak emaknya kemana-mana nyuruh orang. Ya kan? Buat apa itu mobil motor? Ya kan? Kita nggak mau nganterin, ya jangan, ya kita utamakan orang tua. Walaupun sejahat apapun orang tua kita. Aun namimah, atau yang siapa lagi orang yang tidak diampuni dosanya, orang yang suka ngadu domba. Nah, ini yang suka ngadu domba. Oh, domba diadu, domba aja nggak boleh, apalagi ngadu orang, kan begitu, ya kan? Ini ya jangan ngadu domba, maksudnya ya domba aja nggak boleh ini kucing enak amat ngaji dia. Tidur, ya kan? Iya dia nggak dikasih kopi kali dia, biarin dagong sambil tiduran. Maka sifat adu domba inilah ya yang tidak diampuni oleh, kenapa? Bikin kekacauan. Ya kan kata Nabi, ketika Nabi lewat dalam satu tempat makam, ada dua kuburan, yang satu sedang disiksa, sama yang satu juga sedang disiksa. Yang satu disiksa karena air kencing, wudunya ceboknya kagak bersih, nggak benar. Yang satu disiksa karena suka ngadu domba, ya provokator lah. Kalau yang saya sebut dengan provokator, ya. Auqati'ir rahim, dan selanjutnya orang yang tidak diampuni dosanya walaupun dia berdoa pada malam nisfu Sa'ban adalah orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nah ini ya, maka sambung tali silaturahmi kita kepada teman-teman kita, terutama saudara, ya. Nah, pada hari nisfu Sa'ban ini nih, ya, kalau orang dulu mungkin munggahan, ya, ada istilah munggahan, datang ngapain? Minta maaf, minimal itu, minta maaf, minta redho, ya, mau masuk bulan Ramadan, ya kan? Nah, biar dosa kita sedikit mengurangi supaya ibadah kita di bulan Ramadan lancar, gitu ya. Jadi banyak minta maaf di bulan Sya'ban ini, ya, caranya bersilaturahmi. Maka jangan putus, ya, jangan putus. Apalagi kalau orang tuanya yang sudah meninggal dunia, disambung sama siapa?
anak-anaknya, ya sambung, ya. Itu istilah kata jangan sampai mati obor, ya kan? Orang tuanya ngaji nih, malam Senin meninggal, yang lanjutin siapa? Anaknya. Jangan sampai putus, ya kan? Silaturahmi, ya kan? Kesian, ya kesian, seneng orang tua yang sudah meninggal kalau perjuangannya dilanjutkan oleh anak-anaknya, yaitu silaturahmi diantaranya. Ya, maka ini pengajian kita selain juga mencari ilmu, juga menyambung tali silaturahmi, apalagi dengan ada arisan, saling membantu, ya kan? Kalau kita punya urusan tinggal narik, ya kan? Yang penting habis narik jangan berhenti, kan? Didoain satu kampung, ya. Tuh, maka kalau nggak mau ikut arisan ya datang saja, niatnya silaturahmi, ya kan? Tuh, mudah-mudahan dengan silaturahmi rutin kita ini, ya kita mendapatkan janji Rasul, diberkahi umur dan juga diberkahi harta kita, kan gitu kan. Barang siapa yang bersilaturahmi maka dipanjangi, diberkahi umurnya dan juga diberkahi hartanya, kan. Kalau tidak, ya, maka dosanya besar. La yadkhulul jannah al-qati'u, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Itu ancamannya berat. Yang memutuskan tali silaturahmi tidak akan masuk surga, ya. Itu. Fa inna haula'i la yaghfiru lahum, semuanya itu tidak akan diampuni oleh Allah hatta yatuba, sampai mereka bertobat, oyat roku, ya, sampai mereka meninggalkannya. Artinya tobat, berjanji tidak akan mau melakuin lagi, ya kan? Yang zina berhenti, udah tobat, tidak akan melakukan lagi. Yang minum khamar udah berhenti, ya kan? Jangan malamnya tobat, paginya mabok lagi, ya kan? Yang zina sama, malam nisfu Sa'ban nangis minta tobat, besok malam minggunya, ya, iya, ya kan? Buka lapak lagi, ya. Itu. Jadi tobat, berjanji tidak akan mau melakukan lagi, mengulangi lagi, tuh, ya. Nah, jadi kita di malam nisfu Sa'ban diperbanyak untuk latihan, ya, latihan berbuat baik, sholat banyakin. Kenapa? Nanti Ramadan kita terawih soalnya, ya kan? Kalau sudah terbiasa sekarang, Ramadan udah nggak kaget, ya kan? Habis Isya jangan pulang, pakai ba'diyah, tambah witir 3, biasain dari sekarang. Besok terawih kagak kaget tuh pinggang, ya kan? Kenapa? Udah biasa. Takutnya ntar langsung 23 rakaat besok. Iya, senggoyongan, ya kan? Disalahin imam lama, belum biasa, makanya dibiasain sekarang. Nah, jadi ba'diyah qobliyahnya, ya, sekali-sekali bolehlah tahajudnya. Kenapa? Biasain, nah, biar nanti Ramadan terbiasa, gitu kan? Makanya yang nggak terbiasa apa yang terjadi? Baru-baru doang, baru-baru biar rame, rame datang masjid penuh dah, ya kan? 3-4 seminggu, ya udah bosen. Kenapa? Emang latihannya kurang, ya kayak main bola, pemanasan kurang, ya kan? 5 menit minta digantiin, ya kan? Kenapa? Pemanasannya kurang, ya, makanya pemanasan dari sekarang deh nih, ya kan? Yang sedekah, latihan sedekah, pemanasan. Entar Ramadan setiap malam kan kita sedekahnya tuh tarawih, ya kan? Jadi latihan dulu dari sekarang, warning up lah,
Ya, menghindari perbuatan maksiat dari sekarang nih, ngurangin. Yang suka ngomongin orang, ngurangin. Yang tadi sehari 3, sekarang 2. Ngurangin. Ya, yang suka gibah, yang masih suka begadang malamnya, yang nggak ada manfaatnya, sekarang kurangin. Ya kan, megang Quran lah sekarang. Kenapa? Supaya Ramadan nanti saya pegang Quran biasa gitu loh, nggak kaget. Ya. Kalau cuman bergadang doang nggak ngapa-ngapain atau yang tidak bermanfaat, ya sama sama kucing berarti dong. Ya kan? Yang ada manfaatnya supaya nanti di malam Ramadan biar terbiasa gitu kan. Sekarang kita baca Quran paling kuat berapa menit? Ya kan? Baru selembar mata ada jerolongan. Ya kan? Tutup dah. Ya kan? Nah, makanya supaya terbiasa dari sekarang deh nih, nanti Ramadan biar agak lamaan bacanya gitu. Sekarang hari biasa selembar. Ramadan bisa kita sehari 5 lembar. Kenapa? Udah latihan. Ya udah latihan gitu ya. Nah, jadi iseng-iseng ntar malam sebelum subuh udah bangun, udah megang Quran, latihan ini megang doang, latihan dah. Saya sama Bang Dais nanya, Bang Dais, Quran pada hilang, pada kemana ya? Nah, jangan-jangan Jamaah Albania pada bawa pulang nih. Buat baca apa buat naruh duit? Saya nggak tahu dah. Ya kan? Nah, jadi Quran di masjid pada hilang nih, katanya pada nggak ada. Mau diberes-beresin pada kagak ada. Ya alhamdulillah, kalau diambil mah ditaruh di rumah buat baca, alhamdulillah gitu. Takutnya buat naruh duit doang. Ya kan, supaya nggak diambil sama tuyul. Emang tuyul nggak ngambil duit dalam Al-Quran, tapi bini bini mah kan nggak takut sama Al-Quran. Ya kan? Iya gitu, jadi ngapa-ngapa diambil tapi dibaca. Kalau nggak dibaca pulangin lagi, taruh ya di masjid gitu ya. Itu kemarin alhamdulillah dapat tambahan koleksi itu, tambahan Quran dari MUI sebanyak 15. Ya, persiapan buat Ramadan dan yang mau tadarusan itu. Ya, latihan itikaf juga ada tuh. Biar betah di masjid ya. Latihan itikaf biar betah di masjid. Jadi biar lamaan dikit gitu di masjid duduknya, jangan baru 5 menit panas. Ya kan? Udah pulang, latihan lamaan. Zikir. Habis sholat, latihan lama zikir itu. Ya kan? Jangan assalamualaikum. Iya, udah kagak ada. Ya kan? Jadi latihan iktikaf. Karena di bulan Ramadan dianjurkan banyak iktikaf gitu, biar betah bagaimana. Ya. Nabi selalu baca doa ketika sujud di malam nisfu Sa'ban, Allahumma inni a'udzubika min aqabika wa suhtika wa la uhsi sana'an 'alaika anta kama naista ala nafsika falakal hamdu hatta tarda. Nah, itu doa Nabi ketika malam nisfu Sa'ban. Nanti kita bagiin ya. Pada malam nisfu Sa'ban kita baca bareng ya, insyaallah malam Jumat PT ya, udah deal nih. Nah, berarti sekalian arwahan yang mau ngerwahin nggak mau di rumahnya ya bolehlah di masjid bareng bikin ambang nggak mau bikin, wah Bang mau dong bikin. Iya, yang mau arwahan ya silakan, yang seperti biasa yang bikin ambang ya silakan bikin ambang gitu ya. Nah, jadi malam Jumat kita bareng-bareng baca Yasin 3 kali ya. Terus bawa air. Buat apa air? Ya karena baca Yasin 3 kali. Ya kan, takut keselak ya kan. Itu saja pada malam hari ini pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita mohon sekali lagi kepada Allah, mudah-mudahan Allah pertemukan kita kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi hidup kita, dimudahkan ibadah kita. Kita doakan sahibul bait Bapak Adin jangan beserta istrinya yang sedang yang hakikah
Mudah-mudahan Allah jadikan ya pasangan suami istri yang sejoli, sakinah, mawaddah, warahmah, dikasih keturunan yang saleh dan salehah, dan juga keluarga besarnya. Kita semuanya Allah lindungi dari segala musibah, bencana, dan juga fitnah. Yang sedang punya hajat, biar Allah kabulkan hajat keinginannya. Yang sedang sakit, biar Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan seperti semula. Yang belum sembuh, biar Allah beri kesabaran buat yang sakit dan juga buat yang mengurusnya. Yang belum punya pekerjaan, Allah biar kasih pekerjaan yang layak. Yang sudah bekerja, yang sedang usaha, biar Allah mudahkan usahanya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang hilang sesuatu darinya, biar Allah ganti dengan yang lebih baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.